Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Debbie di sini, kembali lagi dengan Debbie ya hari ini. Nah, hari ini tuh aku bakal jelasin teori-teori akuntansi yang tipis-tipis. Nah, teori di sini yang aku maksud adalah bagaimana, apa sih akuntansi itu dan bagaimana sih dia seperti itu. Nah, yang pertama aku akan jelasin ke kalian adalah akuntansi itu sendiri. Nah, arti dari akuntansi sendiri adalah kegiatan pencatatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang diolah untuk menjadi sebuah informasi yang dapat dibaca oleh semua pihak. Yang artinya dari data-data transaksi itu menjadi sebuah informasi yang lebih mudah dibaca dan bisa menjadi suatu hasil, yaitu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin laporan-laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu basicnya ada 5 ya. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini terdiri dari seluruh pendapatan atau omset dari perusahaan dan juga beban-beban. Artinya adalah semua pendapatan perusahaan dikurangin biaya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut dan dihasilkanlah laba. Nah, dari laporan laba rugi ini kita bisa melihat nih kinerja perusahaan itu operasionalnya bagus atau enggak. Nah, sesuai target atau enggak, seperti itu. Nah, nextnya laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini adalah laporan yang berisi tentang kas yang kita gunakan selama periode berjalan, seperti itu. Nah, nextnya adalah perubahan modal. Nah, setelah kita lihat, nanti ada di perubahan modal ini adalah ekuitas yang meningkat pada si laporan keuangan tersebut. Jadi di perusahaan itu ada nggak kenaikan dari modal awal dan setelah beroperasi, seperti itu. Dan next adalah laporan perubahan modal. Biasa sih kita sebut laporan neraca. Nah, di laporan neraca ini semua tersaji laporan-laporan, maksudnya data-data yang penting di perusahaan. Informasi yang penting di dalam perusahaan seperti modal awal, terus penjualan, terus hutang, terus habis itu equity perusahaan, aktiva perusahaan, seperti itu. Semua terangkum di dalam laporan posisi keuangan atau yang kita sebut neraca. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan-catatan ini menjelaskan hal-hal yang belum jelas di laporan keuangan. Jadi penjelasannya kita bisa melihat di catatan laporan keuangan. Nah, fungsinya sendiri dari laporan keuangan ini adalah untuk melihat kondisi usaha atau bisnis atau perusahaan yang kita lihat laporan keuangannya. Yang kedua adalah sebagai bahan evaluasi. Bagi perusahaan, laporan keuangan ini sebagai evaluasi. Apakah sudah mencapai target? Apakah sudah berjalan dengan baik operasionalnya? Dan bagaimana nanti untuk ke masa depannya, seperti itu. Jadi keputusan-keputusan diambil dari laporan keuangan ini. Dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Jadi setelah manajer atau pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola suatu perusahaan, dan pertanggungjawabannya itu adalah melalui laporan keuangan tersebut. Nah, jadi di situ tuh jelas bagaimana kinerjanya. Nah, di situ dia harus mempertanggungjawabkan untuk hal yang baik dan yang buruk, seperti itu. Dan nextnya adalah para pengguna informasi akuntansi. Nah, penggunanya itu tadi yang aku bilang di awal ada internal dan eksternal. Kita bahas dari yang internal dulu. Yang internal itu pertama adalah manajemen. Nah, manajemen ini berfungsi untuk melihat apakah usahanya itu bagus atau enggak. Manajemen yang dijalankan itu, plan-plan yang dijalankan itu jalan atau enggak. Nah, jadi itu untuk mengevaluasi apa sih yang terjadi gitu. Apakah sudah benar? Nah, itu kalau misalnya manajemen. Nah, selanjutnya adalah pemilik atau owner. Jadi, pemilik atau owner ini menggunakan laporan keuangan melihat apakah usahanya baik, seperti itu. Dan terakhir itu adalah karyawan. Nah, karyawan ini butuh laporan keuangan. Kenapa? Karena dianya juga berkepentingan untuk
kalau misalnya nggak jalan dengan baik perusahaannya, berarti dia nggak memiliki masa depan kan di perusahaan tersebut, seperti itu. Atau kalau dia bagus, peningkatannya bagus, dia juga di masa depan akan baik di perusahaan itu, seperti itu. Dan nextnya adalah pihak eksternal. Eksternal yang pertama kali yang aku akan kasih ke kalian itu adalah investor. Nah, pasti sangat berguna ya laporan keuangan buat investor, karena pertama, dia akan memutuskan dengan melihat laporan keuangan tersebut untuk berinvestasi ke perusahaan itu atau tidak. Nah, kan kita melihat sehat atau enggaknya perusahaan dari laporan keuangan tuh. Nah, begitu untuk investor. Jadi kita tuh para investor menilai nih, perusahaan ini bener nggak sih bisa menghasilkan atau menguntungkan ketika kita menanam modal di situ. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah analisis investasi. Nah, kadang investor itu nggak bisa melihat laporan langsung atau membaca laporan keuangan langsung. Jadi dia kadang-kadang membutuhkan seorang analisis investasi. Nah, dan analisis investasi ini fungsinya hampir sama seperti investor itu. Menilai perusahaan tersebut bisa nggak sih untuk kita taruh uang kita di situ, apakah uang kita aman di situ, apakah menanam modal di situ baik atau tidak, seperti itu. Nextnya adalah pemberi pinjaman. Tentu saja ya, kreditur itu pasti menilai dia bisa membayar hutang nggak ya kalau aku kasih hutang. Nah, itu bisa dilihat dari laporan keuangan si perusahaan tersebut. Nextnya adalah lembaga pemeringkat. Nah, jadi ada lembaga pemeringkat itu adalah memperingkatkan si perusahaan tersebut berpenghasilan yang seperti apa, sebesarnya seperti apa. Nah, itu berkelanjutan akhirnya menjadi dianya itu besar nggak sih, atau dianya itu berpengaruh besar nggak sih di masyarakat. Nah, nextnya adalah pelanggan. Pasti ya, kita sebagai pengguna produk dari perusahaan tersebut atau customer, kita harus melihat dia mampu nggak sih untuk mengerjakan proyek-proyek yang kita inginkan dengan kualitas dia atau dengan kinerja dia sebelumnya. Kalau dia nggak mempunyai modal yang cukup, dia nggak bakal bisa dong mengerjakan proyek kita dengan maksimum, seperti itu. Nextnya adalah kompetitor. Nah, kompetitor itu perlu juga ya meskipun dia lawan kita. Nah, karena kompetitor ini membutuhkan laporan keuangan perusahaan lain untuk menilai kinerja perusahaan lain lebih baik atau enggak, ada peningkatan atau enggak. Nah, di situ kompetitor akan menilai, nah ini kinerjanya membaik, kita harus lebih baik dari ini, menjadi pacuan untuk menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya adalah pemasok. Nah, pemasok ini kembali lagi. Nah, kalau misalnya pemasok itu dianya seperti berpikir, kalau misalnya aku kasih ke dia supplier, pemasok ini supplier ya, kan biasanya itu dia ada deadline, gak langsung bayar cash gitu. Bisa gak sih dia bisa membayar ini gitu, kalau misalnya dia dikasih term pembayaran seperti itu. Nah, nextnya adalah OJK, tentu saja otoritas untuk pemeriksaan perusahaan tersebut. Nah, ketika dianya masuk ke dalam B, maka dia harus diverifikasi oleh OJK dulu. Nah, jadi laporan keuangan itulah yang bisa OJK nilai untuk bisa memverifikasi perusahaan ini layak atau enggak. Nah, selanjutnya adalah masyarakat. Nah, kalau masyarakat ini lebih ke seperti mahasiswa contohnya. Kayak kita kan itu, kita lagi cari-cari informasi ya tentang itu untuk belajar, mempelajari laporan keuangan itu sendiri. Dan nextnya yang akan aku kasih ke kalian adalah standar akuntansi organisasi yang berpengaruh dalam pembentukan standar organisasi di standar akuntansi di Amerika. Nah, yang pertama itu adalah Securities Exchange and Commission atau SEC. Yang kedua adalah American Institute of Certified Public Accountancy. Yang ketiga adalah Financial Accounting Standard Board atau disingkat dengan FAIB. Nah, yang terakhir adalah Government Accounting Standard, board, atau disingkat dengan GASB. Nah, kalau government itu lebih ke pemerintah ya. Nah, nextnya adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau kalau internasionalnya itu adalah GAAP. Nah, General Accepted Accounting Principle. Nah,
Ini adalah seperangkat konsep, prinsip atau prosedur standar yang digunakan oleh keseluruhan gitu. Jadi internasional menggunakan ini. Nah, biasanya itu terdiri dari prinsip biaya historis. Nah, ini adalah tentang kalau prinsip biaya historis ini tentang yang kita pembukuan yang lalu-lalu gitu, biaya yang sudah terjadi seperti itu. Nah, nextnya adalah prinsip pembukuan pendapatan. Di sini kita mencatat pendapatan perusahaan. Nah, nextnya adalah prinsip mempertemukan atau measure. Jadi di sini tuh kayak dipertemukan antara pendapatan dengan beban, di compare gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah prinsip konsistensi. Yang terakhir adalah prinsip pengungkapan penuh. Nah, di prinsip pengungkapan penuh ini semuanya diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan itu, apa saja laporan-laporan, apa saja yang ada terjadi di laporan tersebut. Nah, nextnya adalah standar akuntansi internasional. Nah, standar akuntansi internasional itu adalah yang biasa sih itu adalah IFRS atau International Financial Reporting Standard. Jadi itu standar pelaporan keuangan yang diterbitkan oleh International Accountant Standard Board atau IASB. Nah, atau satu lagi itu adalah IAS, International Accountancy Standard. Nah, kalau IFRS ini disahkannya tahun 2001 dan berlakunya. Nah, sedangkan IAS itu lebih awal. Jadi dia awal-awal keluarnya itu adalah 1973 dan diperbaharui lagi yang terakhir itu tahun 2001. Nah, yang selanjutnya adalah standar akuntansi di berbagai negara. Yang pertama yang mau aku jelasin adalah dari negara Prancis. Nah, negara Prancis itu standar akuntansinya ada 2 dan berlakunya tahun awal mulainya itu sama, yaitu adalah hukum accounting dan decree accounting, yang itu pada tahun 1983. Nah, untuk yang nasionalnya itu ada Conseil National de la Comptabilité. Nah, itu adalah badan akuntansi nasional. Jadi dia ada badan akuntansi nasionalnya sendiri gitu. Nah, nextnya adalah di Jepang. Nah, di Jepang itu ada Keiretsu. Nah, Keiretsu ini muncul pada tahun 1990-an. Nah, lebih kalau ke Jepang itu lebih kepada keterkaitan berbagai perusahaan yang memiliki hubungan. Jadi dia lebih ke kultur, habis itu tradisi dan cara-cara hidupnya yang di sana. Nah, itu semua berpengaruh dalam pelaporannya itu. Nah, tapi belakangan ini ada Kementerian Keuangan dari Jepang mengeluarkan suatu standar, yaitu adalah atau hukum yang digunakan untuk pelaporan di Jepang. Seperti itu adalah Securities and Exchange Law atau disingkat SEL begitu. Nah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Bibi akan menjelaskan nextnya yang untuk Indonesia ya. Kembali lagi dengan Bibi next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.